Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pak Maman doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, nah sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik Pak Mawan, pimpin untuk berdoa ya. Oke, persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Pak Mawan akan mengabsen dahulu. Apakah ada yang hari ini tidak masuk? Adelian hadir, Adiasta hadir, Agung Dwirangga hadir, Alzafran hadir, Alinka hadir, kemudian Elvina hadir, Muhammad Selo Haidar hadir, kemudian Muhammad Fatir hadir. Oke, itu tadi untuk kelas 4 anak-anak. Kemudian kelas 5 sekarang akan Pak Maman panggil. Alzafran hadir ya. Oke, Al-Andra baik hadir, Nicholas hadir, Tasbiha ya baik hadir, Ziki Musyofa hadir. Oke. Baik anak-anak. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini siswa-siswa kelas 4 dan juga kelas 5 semuanya masuk. Nah, untuk selanjutnya Pak Maman akan menyampaikan pada pagi hari ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu untuk kelas 4 ya, anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang alat-alat transportasi, baik transportasi darat, udara, dan laut dari masa ke masa, ya kan? Maksudnya apa? Sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Nah, itu untuk kelas 4. Sementara untuk kelas 5 nanti kalian akan belajar apa? Nah, untuk kelas 5 nanti kalian akan belajar tentang sifat-sifat cahaya anak ya. Jadi kalian akan mempelajari apa saja sih sifat-sifat cahaya itu. Nah, itu. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti untuk kelas 4 dengan belajar pada pagi hari ini kalian akan mengetahui apa saja jenis-jenis alat transportasi dari masa ke masa. Ya kan? Perkembangannya bagaimana? Apakah sama? Apakah ada perubahan? Sementara untuk kelas 5, anak-anak kelas 5, tujuan pembelajaran kalian adalah untuk mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya. Oke ya, Pak Maman harap kalian tetap dalam keadaan semangat ya. Oke. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Pak Maman tadi sudah menyampaikan materi apa saja yang kita pelajari pada kesempatan kita pagi hari ini, baik untuk kelas 4 dan untuk kelas 5. Nah, untuk sesi awal ini kita akan belajar dahulu materi tentang alat-alat transportasi dari masa ke masa, yaitu pada mata pelajaran IPS anak-anak untuk kelas 4. Sementara sambil menunggu materi dari kelas 4 nanti untuk anak-anak Pak Mawan minta kalian membuka buku IPA-nya dan mempelajari dengan membaca dan memahaminya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Oke, untuk anak-anak kelas 4 kalian perhatikan dan dengarkan baik-baik penjelasan dari Pak Mawan ya. Oke, di awal Pak Mawan sudah menjelaskan hari ini kita akan belajar mengenai alat-alat transportasi anak-anak yang ada di darat, yang ada di udara maupun di laut dari masa ke masa, ya kan? Pastinya kalian tahu kendaraan-kendaraan yang dipakai oleh manusia. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan contoh kendaraan yang ada di rumah kalian. Oke, pinter sekali Mbak Elvina. Mbak Elvina menyebutkan di rumahnya ada kendaraan sepeda motor, ada mobil. Nah, baik, pinter sekali. Ada lagi yang bisa menyebutkan yang pernah kalian ketahui mungkin? Oke, Mas Akbar. Nah, pinter sekali. Mas Akbar menyebutkan kendaraan taksi. Nah, kendaraan kereta api. Nah, baik, betul sekali ya anak-anak. Itu adalah contoh-contoh alat transportasi yang mungkin pernah kalian naiki, ya kan? Nah, baik anak-anak, kalau kita perhatikan dari masa ke masa alat transportasi itu mengalami perubahan, ya kan? Zaman dulu
masih sangat tradisional, ya kan, masih sangat tradisional. Artinya belum terlalu banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan mesin. Ya. Nah, orang-orang zaman dahulu itu sering melakukan perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain itu menggunakan sepeda, ya kan. Kemudian menggunakan alat transportasi mungkin ada bis, kendaraan umum, ya kan. Tapi sekarang, ya kan, memasuki era modern, era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kalian tahu sendiri begitu pesatnya perkembangan alat transportasi yang ada sekarang, ya kan. Kita ketahui sekarang ada pesawat terbang, ya kan. Kita bisa ke luar negeri, ya kan, ke luar negeri dengan waktu yang sangat singkat dan cepat, anak-anak, ya kan. Kemudian di luar negeri ada alat transportasi berupa kereta api, anak. Tapi kereta api super cepat, ya kan? Kereta api super cepat. Kalau kita berikan contoh, misalnya jarak dari Surabaya, kalian dari Surabaya mau ke Jakarta misalnya, anak. Dengan naik kereta api biasanya dalam waktu 12 sampai 16 jam. Tapi kalau misalnya menggunakan kereta cepat itu, kalian bisa menempuhnya hanya dalam waktu 4 sampai 5 jam saja, anak. Sangat cepat sekali, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contoh perkembangan dari alat transportasi, anak-anak. Ya, oke. Nah, baik. Sekarang Pak Mawan akan memberikan kalian gambar-gambar dari alat transportasi. Kemudian kalian bersama dengan kelompok kalian masing-masing, kalian menganalisis atau mengamati dan menjawab pertanyaan yang ada di gambar itu, anak-anak. Kalian kerjakan dengan secara berkelompok, kemudian nanti di akhir pelajaran kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, baik anak-anak, apakah ada yang bisa kalian tanyakan? Ada materi yang belum jelas mungkin? Oke, nah sembari kalian mengerjakan, nanti kalian kerjakan dengan baik, dengan tenang, Pak Man akan menyampaikan materi untuk kelas 5. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita. Tadi Pak Man sudah menyampaikan materi untuk kelas 4, sekarang kita akan belajar untuk anak-anak kelas 5. Baik, anak-anak kelas 5, Pak Man tadi di depan sudah menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah soal sifat-sifat cahaya, ya kan? Nah, kalian tentu saja setiap hari, ya kan, setiap waktu, kapanpun kalian, dimanapun kalian, pasti selalu berhubungan dengan yang namanya cahaya, anak. Baik cahaya yang bersifat alami, contohnya berasal dari matahari, ya kan, dari bintang. Kemudian dari hewan itu juga ada, anak-anak. Hewan apa yang mengeluarkan cahaya? Iya, betul sekali. Hewan kunang-kunang. Nah, itu adalah contoh-contoh cahaya atau sumber cahaya alami, anak-anak. Ataupun cahaya-cahaya yang sifatnya buatan, yang dibuat oleh manusia untuk membantu kegiatan atau aktivitas manusia, anak-anak. Contohnya apa? Baik, betul sekali. Lampu, ya kan? Pasti di rumah kita itu ada lampu. Gak mungkin di rumah itu gak ada lampu. Terus kalian belajarnya bagaimana, ya kan? Nah, itu contoh cahaya buatan, sumber cahaya buatan yang dibuat oleh manusia, anak-anak. Nah, selain itu, anak-anak, ketika kalian di rumah kalian bercermin, ya kan? Kalian bercermin, kalian pasti akan bisa melihat bayangan kalian di cermin. Betul apa tidak? Nah, ya kan? Nah, karena kenapa? Karena kenapa kalian bisa melihat bayangan kalian? Karena sebenarnya kalian itu memantulkan cahaya ke cermin dan kembali ke mata kalian, anak-anak. Ya kan? Maka dari itu kalian bisa melihat bayangan yang ada di cermin. Nah, fenomena seperti itu adalah contoh dari sifat cahaya, anak-anak. Bahwasannya cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, yang pertama itu, anak-anak. Selain bisa dipantulkan, cahaya itu juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Nah, nanti contoh seperti apa akan kita bahas. Nah, kemudian cahaya bisa merambat lurus, ya. Cahaya itu merambat lurus, tidak membelok-belok, ya kan? Merambat lurus. Yang keempat, cahaya menembus benda bening. Contohnya seperti
kaca, plastik, pokoknya yang bening-bening anak-anak, ya kan? Kemudian yang kelima, cahaya bisa diuraikan anak-anak, ya, diuraikan. Contohnya nanti bisa kita pelajari lagi. Oke anak-anak, sesuai kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya, ya kan? Hari ini kita akan belajar soal sifat-sifat cahaya dengan percobaan sederhana anak-anak. Pada hari ini kita akan membuktikan bahwasannya cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, untuk itu kalian nanti berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, keluarkan atau siapkan alat dan bahannya, kemudian kalian lakukan kegiatan seperti yang tertulis pada modul atau LKPD kalian masing-masing, ya. Nah, di akhir sesi nanti kalian akan mempresentasikan hasil pengamatan kalian atau hasil percobaan kalian anak-anak. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, silakan belajar dalam kelompok, ya. Oke. Nah, baik anak-anak, kita tadi sudah belajar yang pertama untuk kelas 4 apa saja jenis-jenis alat transportasi. Untuk kelas 5 apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, oke, sekarang di sesi ini kalian akan mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, ya. Nah, baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil kerjaan kalian, hasil pengamatan kalian. Nah, kemudian untuk kelas 4, ya, untuk kelas 4 kita tadi belajar soal apa saja anak-anak? Ya, betul. Kita tadi belajar soal apa saja contoh-contoh alat transportasi yang ada di darat, di laut, dan di udara dari masa ke masa, sejak tradisional sampai modern saat ini, ya kan? Nah, kemudian di kelas 5 kalian tadi belajar apa anak-anak? Iya, betul sekali. Sifat-sifat cahaya. Yang dalam kesempatan hari ini kalian membuktikan atau mengamati dalam percobaan, yaitu sifat cahaya bisa merambat lurus. Ya, bagaimana hasil percobaan kalian? Menyenangkan bukan? Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, baik untuk yang kelas 4, ya kan? Materi yang kalian pelajari sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, ya kan? Sangat dekat sekali. Yang namanya transportasi selalu kalian kendarai, kalian naiki untuk bepergian dari rumah ke sekolah. Kelas 5 juga sama, ya, kelas 5 juga sama. Kalian setiap hari selalu berhubungan, selalu berinteraksi dengan yang namanya cahaya anak-anak. Oke, untuk kelas 4 nanti Pak Mawan akan memberikan tugas kalian mengerjakan LKS di rumah yang berkenaan dengan materi yang telah kalian pelajari, kemudian membuat yang namanya clipping soal jenis-jenis alat transportasi. Nah, kemudian untuk kelas 5 nanti Pak Mawan minta di rumah kalian belajar bekerja secara berkelompok, melanjutkan sifat-sifat cahaya dengan percobaan sederhana di rumah kalian masing-masing. Nah, kalian akan belajar dalam kelompok, kemudian kalian menulis hasilnya. Oke ya anak-anak? Baik, pertemuan kita pada hari ini ya sudah selesai. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Jangan lupa tetap belajar, ya kan, tetap melaksanakan ibadah sholatnya, ya, dijaga semangatnya dan kesehatannya supaya kalian dalam menuntut ilmu selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Oke, baik, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.